Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Irawan, NIM 2011011020. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Hindu, jurusan Dharma Carya, kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan beberapa tentang filsafat pendidikan, yaitu filsafat pendidikan dalam rangka dalam program pendidikan karakter. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu filsafat. Nah, pengertian filsafat. Filsafat merupakan sebuah studi yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis, dan mendalami sebab terdalam. Lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Selain pengertian di atas, dalam pengertian filsafat dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologis dan secara terminologis. Nah, secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari kata philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi bisa diartikan bahwa filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan atau love of wisdom dalam arti yang sedalam-dalamnya. Itu merupakan filsafat dalam artian etimologis dan terminologis. Nah, sekarang yaitu pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Itu merupakan pengertian filsafat menurut Aristoteles. Nah, yang kedua yaitu menurut Plato. Nah, menurut Plato, filsafat merupakan pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Yang ketiga yaitu menurut Descartes. Menurut Descartes, filsafat merupakan sebuah pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikannya. Nah, yang keempat yaitu Ibnu Sina, yang merupakan filsuf Islam, mengemukakan bahwa filsafat dalam pengetahuan otonom yang perlu ditimba oleh manusia, sebab manusia telah dikaruniai akal oleh Tuhan atau Allah atau ide Sang Yang Widi. Oleh karena itu, banyak dari penulis cenderung mendefinisikan filsafat adalah merupakan ilmu pengetahuan yang menyangkut atau mengenai segala sesuatu dengan cara memandang sebab-sebab asal-usul terdalam. Nah, itu merupakan pengertian filsafat baik secara etimologis, terminologis, dan menurut para ahli. Nah, sekarang kita masuk ke dalam definisi pendidikan karakter. Pendidikan karakter terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan karakter. Sebab ini, kita awali dengan pembahasan arti pendidikan. Menurut Ki Haji Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan pertumbuhannya, budi pekerti atau kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelek, dan tubuh anak. Definisi ini yang menjadi konsep dasar proses pendidikan adalah merupakan proses yang mengembangkan potensi siswa secara total dan seimbang. Proses pendidikan tidak hanya mengembangkan aspek intelektualitas atau pengetahuan saja, melainkan juga harus mengembangkan aspek moralitas, attitude, dan keterampilan atau skill. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu merupakan pengertian atau definisi karakter atau pendidikan karakter menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, kita masuk berikutnya, yaitu adalah arti dari karakter. Karakter secara harafiah berasal dari bahasa Latin, yaitu character, yang antara lain berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian atau akhlak. Karakter adalah sifat kejiwaan. Akhlak atau budi pekerti menjadi ciri khas seseorang atau kelompok orang. Maka pendidikan karakter dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang menamakan nilai kepada peserta didik yang mengandung komponen pengetahuan, kesadaran individu, tekad, serta adanya kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap Tuhan, dirinya sendiri, maupun sesama manusia. Menurut Tazkiratun Musfiroh, karakter mengacu pada serangkaian sikap atau attitudes, perilaku atau behaviors, motivasi atau motivation, dan keterampilan atau skill. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan lainnya, dan dapat pula diartikan watak. Sesuai dengan arti pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter dalam konsep pendidikan Islam diistilahkan dengan akhlak. Dengan demikian, maka pendidikan dan karakter sebenarnya dua buah istilah yang memiliki titik temu. Dalam pendidikan sendiri sebenarnya sudah mengandung makna dari karakter itu sendiri. Nah, namun dari uraian di atas dapat diambil benang merah bahwa penggabungan dua kata atau pendidikan karakter berarti sebuah usaha sadar yang sistematis dan terprogram untuk melatih dan mengembangkan potensi siswa hingga dapat menjalankan siswa secara utuh dan total, menanamkan dan membiasakan kebiasaan-kebiasaan terpuji terhadap anak didik hingga dapat menjalankan secara kontinu dan secara spontan atau tanpa dipikirkan. Nah, itu merupakan pengertian atau arti dari karakter. Selanjutnya, pendidikan karakter dan 5 karakter utama yang turut menentukan pentingnya pendidikan karakter, yaitu yang pertama yaitu religius diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama, kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan lain. Yang kedua, nasionalis ditunjukkan melalui apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keagamaan budaya, suku, dan agama. Nah, yang ketiga yaitu integritas, meliputi sikap tanggung jawab, konsistensi, tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran, menghargai martabat individu, serta mampu menunjukkan keteladanan. Yang keempat yaitu mandiri. Mandiri menjadi pembelajar sepanjang hayat, mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita yang dituju. Nah, yang kelima yaitu sikap gotong royong. Diharapkan peserta didik menunjukkan sikap menghargai sesama, dapat bekerja sama,
inklusif, tolong-menolong, memiliki empati, dan rasa solidaritas yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam lingkup landasan filsafat tentang pendidikan karakter. Pendidikan adalah proses menuju ke arah yang lebih baik dan bermartabat. Permasalahan karakter adalah permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dicarikan jalan keluarnya. Sebuah negara yang berkarakter akan bisa menjadi bekal dalam mencapai tujuan negaranya. Sebaliknya, negara yang tidak memiliki bangunan karakter yang baik akan menjadi negara yang mengalami kemerosotan dalam berbagai hal. Terkembangnya teknologi menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam sebuah pendidikan. Filosofi landasan dalam pengembangan karakter menjadi arah bagi pengembangan karakter itu sendiri dalam proses pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam proses pembentukan karakter seseorang menuju ke arah yang lebih baik. Dasar filosofi pendidikan karakter ada 3, yaitu dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Filsafat sebagai hasil pemikiran para filosof yang objeknya adalah permasalahan hidup di dunia. Dalam proses perkembangan telah melahirkan berbagai macam pandangan. Berbagai macam pandangan dalam filsafat tersebut ada kalanya saling mendukung serta saling menguatkan, dan ada kalanya juga saling bertentangan serta berlawanan antara satu dengan yang lainnya, walaupun objek yang dikaji adalah sama. Perbedaan pandangan terjadi selain karena penggunaan sistem pendekatan yang berbeda, juga disebabkan oleh faktor zaman, pandangan hidup, dan lingkungan yang melatar belakangi para filosof berbeda-beda pula. Demikian pula hanya dengan filsafat pendidikan sebagai nilai-nilai dan keyakinan filsafat yang menjiwai, mendasari, dan memberikan identitas serta karakteristik sistem pendidikan. Landasan filsafat tentang pendidikan karakter yang pertama yaitu filosofi pendidikan karakter. Dalam filsafat ada 3 kerangka besar teori, yaitu teori pengalaman, teori hakikat, dan teori nilai. Nah, pada teori nilai ada 2 cabang filsafat, yaitu filsafat etika dan filsafat estetika. Filsafat etika biasanya membicarakan persoalan dalam kerangka baik buruk, sedangkan estetika membicarakan keindahan atau ketidakindahan atau keburukan. Pada dasarnya, etika dan estetika memiliki titik kesamaan, yaitu keduanya adalah masuk ke dalam teori nilai. Nah, maka pendidikan etika yang dapat juga diistilahkan dengan pendidikan karakter berarti proses pendidikan yang menjadikan manusia dapat membedakan baik dan buruknya. Lebih detail lagi, secara filosofis, pendidikan adalah sebuah tindakan yang mendasar atau fundamental yang memiliki tujuan memanusiakan manusia. Pendidikan harus menyentuh akar-akar mendasari dari kehidupan manusia. Nah, jadi pendidikan adalah sebuah upaya dasar yang mengubah dan membentuk masa depan manusia. Pendidikan bukan bertujuan untuk sekolahan, terlebihnya hanya untuk memenuhi ambisi dari rezim pemerintahan. Jadi pendidikan adalah murni bertujuan membelajarkan manusia untuk menjadi hakikat dirinya dalam menjalankan kehidupan di dalam dunia.
berpijak pada pola kandungan filsafat, maka pendidikan karakter juga mengandung 3 unsur utama, yaitu ontologis pendidikan karakter, epistemologis pendidikan karakter, dan aksiologis pendidikan karakter. Yang pertama, dasar ontologis pendidikan karakter. Pertama-tama, pada latar filsafat diperlukan dasar ontologis dari pendidikan karakter. Adapun aspek realitas yang terjangkau teori dan pendidikan karakter melalui pengalaman panca indera adalah dunia pengalaman manusia secara empiris. Objek material pendidikan karakter adalah manusia seutuhnya. Manusia yang lengkap aspek-aspek kepribadiannya. Objek formal pendidikan karakter dibatasi pada manusia seutuhnya di dalam fenomena atau situasi pendidikan. Di dalam situasi sosial, manusia seringkali berperilaku tidak utuh, hanya menjadi makhluk berperilaku individual dan atau makhluk sosial yang berperilaku kolektif. Nah, yang kedua yaitu dasar epistemologis pendidikan karakter. Dasar epistemologis diperlukan oleh pendidikan karakter atau pakar pendidikan karakter demi mengembangkan ilmuwan secara produktif dan bertanggung jawab. Pendidikan karakter memerlukan pendekatan fenomenologis yang akan menjalin studi empirik dengan studi kualitatif fenomenologis. Karena penelitian tidak hanya bertujuan pada pemahaman dan pengertian, melainkan untuk mencapai kearifan fenomena pendidikan. Inti dasar epistemologis ini adalah agar dapat ditentukan bahwa dalam menjelaskan objek formalnya, telaah pendidikan karakter tidak hanya mengembangkan ilmu terapan, melainkan menuju kepada telaah teori dan pendidikan karakter sebagai ilmu otonom yang mempunyai objek formal sendiri atau problematikanya sendiri, sekalipun tidak hanya menggunakan pendekatan kuantitatif ataupun eksperimental. Dengan demikian, uji kebenaran pengetahuan sangat diperlukan secara korespondensi, secara koheren, dan sekaligus secara praktis dan atau pragmatis. Nah, yang ketiga, kita masuk ke dalam dasar aksiologis pendidikan karakter. Kemanfaatan teori pendidikan karakter tidak hanya perlu sebagai ilmu yang otonom, tetapi juga diperlukan untuk mengembangkan dasar yang sebaik-baiknya bagi pendidikan sebagai proses menjadikan manusia sebagai manusia yang utuh dan pembudayaan manusia secara beradab. Oleh karena itu, nilai pendidikan karakter tidak hanya bersifat intrinsik sebagai ilmu seperti seni untuk seni, melainkan juga nilai ekstrinsik. Dan ilmu digunakan untuk menelaah dasar-dasar kemungkinan bertindak dalam praktek melalui kontrol terhadap pengaruh yang negatif dan meningkatkan pengaruh yang positif dalam pendidikan. Nah, terdapat 5 macam aliran dalam filsafat pendidikan, yaitu progresivisme, esensialisme, perennialisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme. Nah, aliran filsafat pendidikan dalam pendidikan. Yang pertama, esensialisme. Aliran esensialisme adalah dalam hal pendidikan didasari oleh pandangan humanisme yang merupakan reaksi terhadap hidup yang terlalu mengarah
kepada keduniaan serba ilmiah dan materialistik. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, sehingga memberikan kestabilan dan arah yang jelas. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti continuing throughout the whole year atau lasting for a very long time, abadi atau kekal. Perennialisme merupakan kepercayaan filsafat yang berpegangan pada nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat abadi. Perennialisme berpandangan bahwa kehidupan modern telah menimbulkan banyak krisis pada berbagai bidang kehidupan manusia. Dalam hal ini, aliran perennialisme menawarkan solusi berupa regressive road to cultural, yaitu kembali kepada kebudayaan masa lampau. Aliran ini beranggapan bahwa pendidikan memiliki peranan yang penting dalam proses pengembalian keadaan manusia zaman modern ini kepada kebudayaan masa lampau yang dianggap cukup ideal dan telah teruji ketangguhannya. Nah, yang ketiga yaitu progresivisme. Aliran progresivisme menghendaki tujuan pendidikan diartikan sebagai rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus agar peserta didik dapat berbuat sesuatu yang intelijen dan mampu mengadakan penyesuaian serta penyesuaian kembali dengan tuntunan dari lingkungannya. Nah, yang keempat yaitu rekonstruksionisme, yaitu merupakan aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionisme pada dasarnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu berawal dari krisis kehidupan modern. Kedua aliran tersebut memandang bahwa keadaan sekarang merupakan zaman yang punya kebudayaan terganggu oleh kehancuran, kebingungan, dan kesimpang siuran. Perbedaan kedua aliran ini terletak pada visi dan cara yang ditempuh untuk mengembalikan kebudayaan yang serasi dengan kehidupan. Perennialisme memilih cara kembali ke dalam kebudayaan lama atau regressive road culture yang mereka anggap paling ideal. Sementara itu, aliran rekonstruksionisme menempuh jalan dengan berupaya membina suatu konsensus yang paling luas mengenai tujuan pokok serta tertinggi dalam kehidupan umat manusia. Nah, yang terakhir yaitu eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang pahamnya berpusat pada manusia sebagai individu yang bertanggung jawab atas kemauannya, yang bebas tanpa pemikiran secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Nah, sebenarnya bukanlah tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar, tetapi seseorang eksistensialis sadar bahwa kebenaran bersifat relatif dan karenanya masing-masing individu bebas menentukan sesuatu yang menurutnya benar. Atas dasar pandangan itu, sikap di kalangan atau penganut aliran ini sering kali tampak aneh atau lepas dari norma-norma umum. Kebebasan untuk freedom to adalah lebih banyak menjadi ukuran dalam sikap dan perbuatannya. Nah, sekiranya segitu yang dapat saya paparkan. Langsung saja saya ambil kesimpulan.
yaitu filsafat dalam filsafat pendidikan dalam program pendidikan karakter, yaitu pengertian filsafat merupakan sebuah studi yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan dan pemikiran manusia, baik secara kritis dan skeptis, dengan mendalami sebab-sebab terdalam, lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Karakter sangat diperlukan oleh manusia karena karakter merupakan dasar dari pemikiran manusia. Sesungguhnya tidak ada seseorang yang bisa merubah karakternya, tetapi dia bisa memperbaikinya dengan cara belajar dan bersekolah. Nah, saya Eko Mangariawan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.